Halo sobat anime, kita gas lagi dah Feng Hao-nya. Waduh, sorry to say, kemarin gua kira gua nggak bakal upload cuy. Soalnya, aduh, ada sedikit trouble. Tiba-tiba aja di modemnya itu lost merah. Berarti kan ada kabel putus tuh. Pas gua cek, lah tiangnya tumbang. Waduh, entah mak siapa yang bikin ulah. Waduh. Terus gua bikin laporan kan ke CS-nya, ini gimana ini kok jaringannya jelek. Waduh. Ntar bang, kita lihat dulu bang, kata CS-nya kan. Jadi ya udah ada gangguan dan gua pesimis, mungkin nggak upload nih. Tapi pas maghrib gua lihat lah, kok udah nyambung, ya udahlah, berarti bisa upload. Langsung gua upload gitu cuy. Dan ya udahlah, kita gaskan lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao dia keluar dari area tanah terlarang, di sini Feng Hao dia langsung pergi menuju Direktur Wan untuk dapat meminta semua bahan-bahan yang telah dia list sebelumnya. Dan setelah mendapatkan apa yang memang dia inginkan, di sini Feng Hao dia pun pergi untuk dapat segera menyembuhkan istri dan juga anaknya. Sedangkan untuk Direktur Wan, dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang tetua lainnya yang mau minta kepada Direktur Wan untuk segera berkumpul. Karena saat ini para tetua besar mereka semua telah berkumpul karena memang ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Dan menurut informasi, mereka mendapatkan sebuah rumor kalau ada seorang pria yang telah dapat bertahan di area tanah terlarang selama lebih dari 31 menit. Tapi di sini orang tua ini, si Pak Tua Besar, dia mengatakan kalau orang itu tidak berasal dari Akademi Xingtian. Ya, dia pura-pura nggak tahu ataupun ya memang dia nggak tahu cuy. Dan dia meminta kepada orang-orang tua ini untuk fokus aja melatih para murid-muridnya. Dan untuk rumornya nanti kita serahkan kepada tetua lainnya untuk dapat menyelidiki tentang hal ini. Dan setelah menyampaikan itu semua, di sini Pak Tua Ungu dia pun meminta kepada para tetua ini untuk bubar karena memang cuma itulah yang ingin dia sampaikan. Tapi di sini untuk Direktur Wan dia pun diminta untuk tunggu sebentar karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Dan setelah para tetua lainnya pergi, di sini Direktur Wan dia pun bertanya tentang apa yang ingin diucapkan oleh Pak Tua itu. Di sini Pak Tua ini dia mengatakan kalau sebelumnya ada seorang murid yang telah memenangkan turnamen 3 Mansion dan dia pasti menginginkan sebuah bahan-bahan untuk dapat menyembuhkan teknik rakon yang telah mengenai istri dan juga anaknya. Tapi menurut informasi yang dia dapatkan, bahan-bahan yang memang dibutuhkannya telah tersedia. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah setelah semua bahan-bahan itu terkumpul, lantas langkah selanjutnya apa yang akan dia lakukan? Karena metodenya adalah metode yang sangat-sangat langka dan juga tentunya adalah metode yang sangat rahasia karena hanya orang tertentu aja yang dapat melakukannya, yaitu seseorang yang memiliki farmakop tingkat ilahi. Dan untuk Direktur Wan mendapatkan pertanyaan itu, dia berujar, ya, sepertinya tetua besar Anda pasti telah tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi anak itu dia meminta kepada diriku untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain tentang Feng Hao yang memiliki farmakop tingkat ilahi. Ya, di sini awalnya Pak Tua ini memang telah curiga, tapi setelah dikonfirmasi berita itu benar, kecurigaannya benar oleh Direktur Wan membuat Pak Tua ini dia berujar, ya, aku mengerti. Tapi memangnya belum adakah orang lain yang mengetahui tentang anak itu yang memiliki farmakop? Tidak, ucap Direktur Wan. Baiklah, aku mengerti. Dan jangan biarkan siapapun mengetahui tentang identitas anak itu. Dan sekarang, aku memberikan kau sebuah perintah untuk dapat melindungi anak itu dan jaga keselamatannya. Dan juga kirimlah beberapa orang untuk dapat melindungi orang-orang yang ada bersama dengan dia. Ucap Pak Tua ini yang ingin melindungi Feng Hao karena mereka tahu Feng Hao adalah harapan bagi umat manusia. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di mansion ataupun kediaman yang telah ditempati oleh Meng Er dan juga Kinu, di sini Feng Hao dia langsung membangun sebuah susunan formasi untuk dapat memurnikan teknik rakon yang mengenai istri dan juga anaknya. Di sini Feng Hao dia meminta kepada Kinu untuk mencobanya terlebih dahulu. Tapi di sini Kinu dia agak sedikit ragu-ragu, tapi karena memang dia adalah seorang ibu tidak mungkin dia mengizinkan anaknya yang nyoba-nyoba. Maka dari itulah dialah yang akan melakukan untuk pertama kalinya. Tapi melihat Kinu yang sepertinya ragu-ragu, di sini Feng Hao dia berujar, "Kinu, tenanglah, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik dan mungkin saja kau agak sedikit shock ketika nanti ingatanmu telah kembali." Ucap dari Feng Hao. Tapi di sini kembali Feng Hao dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan jangan ragu-ragu karena sejatinya aku akan selalu ada bersama dengan dirimu. Ucap dari Feng Hao yang mencoba meyakinkan hati Kinhu. Begitu juga dengan Meng Er. Dia mengatakan, ibu, jangan khawatir, Meng Er akan ada bersama dengan ibu untuk melindungimu. Ucap dari Meng Er yang mencoba menguatkan hati dari Kinhu. Dan setelah Kinhu cukup siap,
kini Feng Hao dia pun mulai menjalankan metodenya, melepaskan susunan formasi unik miliknya, mengeluarkan teknik rakon yang ada di sekitaran tubuh Qin Wu, dan itu membuat Qin Wu dia juga merasakan hal yang sangat-sangat menekan karena kini tiba-tiba aja dari dalam tubuhnya keluar asap hitam yang sepertinya itu adalah uap dari rakon yang sangat jahat. Dan melihat itu semua membuat Feng Hao dia gemetar karena dia juga menahan emosi karena melihat istrinya seperti ini. Rakon itu benar-benar terkutuk, ucap dari Feng Hao yang sangat kesal. Dan untuk Qin Wu, tekanan yang diberikan oleh teknik itu memang sangat-sangat kuat hingga membuat Qin Wu dia harus sampai terjatuh. Namun itu juga adalah akhir dari teknik rakon yang jahat itu yang telah berhasil dimurnikan oleh Feng Hao. Tapi melihat ibunya yang terjatuh seperti itu tentunya membuat Meng Er dia sedikit sedih dan dia terlihat sangat khawatir dengan kondisi ibunya yang sepertinya terengah-engah. Tapi di sini Qin Wu dia juga merasakan kalau ada yang aneh dengan dirinya. Dia merasakan sebuah perasaan yang sangat campur aduk, dan ketika dia melihat ke arah Feng Hao dan Feng Hao juga terlihat sangat sedih hingga meneteskan air matanya, dan dia juga bertanya tentang apakah Qin Wu mengingat tentang dirinya untuk dapat mengkonfirmasi apakah tekniknya itu berhasil. Ya, hal itu dapat dikonfirmasi karena saat ini Qin Wu tiba-tiba aja dia langsung berlari ke arah Feng Hao dan juga memeluknya, dan itu jelas membuat Feng Hao dia terharu kalau ternyata pada akhirnya istrinya dapat mengingatnya kembali. Padahal sebelumnya Qin Wu dia amit-amit cuy, deket Feng Hao aja dia nggak mau. Waduh. Dan melihat istrinya yang telah kembali tentunya membuatnya sangat senang. Dan untuk Meng Er melihat ibunya yang sepertinya telah kembali ingatannya membuatnya sangat senang dan dia ingin mendapatkan ingatan lamanya juga. Maka dari itulah dia meminta gilirannya kepada Feng Hao untuk dapat dimurnikan. Ya, baiklah, jangan khawatir ya Meng Er, kau akan segera mendapatkan ingatanmu kembali, ucap dari Feng Hao. Dan kini beberapa saat kemudian pada akhirnya Feng Hao dia berhasil melakukannya kepada putri dan juga istrinya. Namun setelah melakukannya di sini Feng Hao dia berujar kepada Qin Wu untuk tidak mengungkapkan tentang hal ini kepada orang lain. Dan Qin Wu, tolong jangan katakan hal ini kepada orang lain dan jangan sampai ada yang tahu tentang dirimu yang telah kembali ingatanmu, ucap dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia juga merasa bersalah kepada Qin Wu dan dia meminta maaf karena telah membuat Qin Wu menjadi menderita seperti ini. Ya, setelahnya apakah mereka bercocok tanam? Nggak tahu cuy, nggak dibahas. Waduh. Dan setelah Feng Hao dia memurnikan istri dan juga anaknya, kini Feng Hao dia pun harus pergi karena memang ada yang harus dia lakukan, yaitu pergi ke area tanah suci milik Akademi Xingtian. Dan di tempat inilah sebelum mereka pergi, mereka pun menuju sebuah tempat yang memang telah ditentukan oleh para panitia. Dan di tempat inilah Feng Hao dia dapat bertemu dengan beberapa orang senior yang sebelumnya telah dia gebukin. Dan melihat orang-orang itu ada di tempat ini, Feng Hao pun datang dan langsung menyapanya. Halo teman-teman, apa kabar? Ucap dari Feng Hao yang so asik. Namun melihat Feng Hao yang ada di tempat ini tentunya membuat bocah es ini dia kesal. Karena sebelumnya dia kalah dengan Feng Hao dan dia berujar, "Hei, jangan so asik lu. Lihat aja, cepat atau lambat aku akan menghabisimu," ucap dari bocah ini yang membuat Feng Hao dia berujar, "Kau ingin melawanku lagi kah? Baiklah, aku akan menantikannya," sambut dari Feng Hao yang gak sedikit tengil juga. Namun tak lama setelahnya kini datanglah seorang tetua yang berujar, "Hei, ada apa ini ribut-ribut? Ini adalah tempat suci dan ini bukanlah tempat yang bisa kalian berbuat seenaknya," ucap Pak Tua itu. Namun di sini sebelum membawa mereka semua pergi menuju tempat tanah suci, di sini Pak Tua ini dia mulai mengabsen satu persatu para peserta yang akan pergi ke area tanah terlarang. Dan awalnya semua berjalan dengan lancar hingga di sini Pak Tua ini dia bertanya kepada seorang pria berbaju putih yang bertanya, "Hei, siapa namamu?" "Namaku adalah Shuyu yang berasal dari..." Tiba-tiba aja Pak Tua itu langsung mencomot pria yang ada di depannya dan dia juga berujar, "Kau berani-beraninya kau menyusup," ucap Pak Tua itu yang membuat Feng Hao dan juga teman-temannya ini ciwi-ciwinya mereka pun jadi bingung tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan di sini untuk Feng Hao dia juga nggak tahu cuy tentang apa maksud dari Pak Tua itu. Namun ketika mereka melihat pria putih itu tiba-tiba aja langsung meletup mukanya dan tiba-tiba aja wajahnya berubah menjadi sosok yang seperti itu, membuat mereka sadar kalau sepertinya bocah ini adalah seorang penyusup. Dan itu membuat Pak Tua ini dia meminta kepada para penjaga untuk segera menangkap bocah ini dan segera menginterogasinya. Mendengar hal itu membuat Feng Hao berujar kalau sepertinya itu adalah seorang penyusup, yang artinya bocah ataupun murid yang bernama Shubu yang aslinya pasti dia udah di-crack
oleh orang ini karena orang ini dia mencoba menggantikan posisi dari Shu. Dan berhasilnya terungkap seorang penyusup dan juga mata-mata membuat para penjaga yang ada di tempat ini mereka pun mengucapkan terima kasih kepada orang tua ini. Ya, tidak apa, dan sekarang kalian ketatkanlah penjagaan kalian, ucap Pak Tua itu. Di sini Pak Tua ini dia juga berujar kepada para murid-murid ini, hei kalian semua jangan panik. Ini hanyalah sebuah pemeriksaan rutin sebelum kalian pergi menuju area tanah terlarang. Dan kalian jangan turunkan kewaspadaan kalian sedikit pun, karena itu akan sangat berbahaya, ucap Pak Tua itu. Di sini Pak Tua itu dia juga memberikan beberapa liontin giok kepada masing-masing dari para peserta sebelum mereka pergi. Nah, setelah membagi giok itu, Pak Tua itu dia pun membawa mereka semua murid-murid ini menuju sebuah pagoda, di mana Pak Tua itu dia berujar semuanya itu adalah pagoda yang dapat membawa kalian menuju area tanah suci. Tapi kalian hanya dapat memasuki tempat itu selama kalian memiliki poin kredit yang cukup. Namun untuk liontin giok yang aku berikan kepada kalian itu tidak mengandung poin kredit, melainkan itu mengandung sebuah energi murni yang dapat bertahan selama 1 tahun. Dan liontin itu akan diaktifkan setelah kalian memasuki tempat itu. Dan jika kalian keluar maka liontin itu tidak lagi berguna, ucap Pak Tua itu. Maka dari itulah setelah mendapatkan banyak wajengan dari orang tua itu, kini Feng Hao dan juga teman-temannya serta ciwi-ciwinya mereka pun menuju sebuah altar yang ada di tengah-tengah. Dan melihat Feng Hao datang bersama dengan murid-murid lainnya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun mulai berbisik-bisik tentang siapa yang datang itu. Karena mereka tahu kalau orang yang datang kali ini sepertinya bukanlah anak-anak biasa. Ya, aku mendengarnya kalau sepertinya anak yang di depan itu dia adalah pemenang dari turnamen 3 Mansion, dan sepertinya umat manusia benar-benar akan kembali ke puncak, ucap dari orang tua itu. Sedangkan untuk Lan Er, ketika dia melihat sebuah susunan formasi yang unik ini, dia pun bertanya kepada Feng Hao tentang apa batu besar ini. Entahlah, aku tidak tahu, tapi sepertinya batu ini adalah sebuah susunan formasi kuno. Maka dari itulah ketika mereka ada di tengah-tengah susunan formasi itu, mereka langsung ditransfer ke sebuah tempat yang sangat-sangat panas yang ada di kaki gunung. Dan setibanya di tempat ini, sini Qin Er dia berujar, hei, dulu saat aku masih kecil aku pernah ke area tempat ini. Ini adalah gunung yang disebut sebagai Gunung Wudao. Aku dulu pernah ke tempat ini ketika aku menemani ayahku berlatih di tempat ini, ucap dari Qin Er. Karena memang Qin Er adalah salah satu bangsawan besar yang ada di dataran Hongmeng, dan wajar aja jika Qin Er pernah pergi ke tempat ini. Sedangkan untuk Feng Hao, dia merasakan hawa yang sangat-sangat panas. Padahal di sini Feng Hao adalah orang yang paling kuat di antara mereka semua. Namun tiba-tiba aja setelah mereka berada di tempat ini, liontin giok yang sebelumnya diberikan oleh Pak Tua itu kini mulai datang dan juga bercahaya, dan seketika mereka merasakan kalau tekanan yang ada di tempat mereka mulai berkurang secara drastis. Selain itu juga di sini Feng Hao ketika dia melihat ke arah atas ataupun puncak gunung itu, dia melihat sebuah cahaya yang sangat menyilaukan, dan itu membuat Feng Hao dia bertanya, master kecil, benda apa itu? Itu sangat berkilau, itu terlihat seperti matahari, tapi itu bukan matahari, ucap dari Feng Hao. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh master kecil, karena sejatinya benda itu adalah benda yang disebut sebagai batu Nua. Batu Nua? Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia merasa agak sedikit disayangkan, karena sejatinya itu adalah sebuah item ilahi kuno yang diciptakan oleh Nua, dan sayang sekali jika benda itu harus dibagi-bagi dengan beberapa kekuatan lainnya, karena jika itu menjadi milik Feng Hao seutuhnya tentunya itu akan sangat luar biasa. Namun melihat Feng Hao yang bengong membuat master kecil dia berujar, hei bocah, apa yang kau pikirkan? Jangan mikir aneh-aneh kok ya, karena sejatinya batu Nua itu diciptakan oleh Dewi Nua hanya untuk membantu generasi muda menjadi lebih kuat lagi, dan jangan coba-coba berpikir yang aneh-aneh untuk menguasai batu itu seorang diri, ucap dari master kecil. Sedangkan untuk mereka yang lainnya yaitu Lan Er, dia pun bertanya kepada Qin Er tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang yang ada di bawah sana dan kenapa mereka hanya ada di bawah kaki gunung. Ya, di sini Qin Er dia mengatakan kalau sepertinya orang-orang itu mereka tidak cukup kuat, maka dari itulah mereka hanya dapat bertahan di tempat itu. Karena sejatinya semakin tinggi mereka melangkah, tentunya tekanan akan semakin kuat, dan orang-orang biasa mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk dapat bertahan lebih tinggi lagi. Maka dari itulah mereka
hanya menyesuaikan dengan tempat yang cocok untuk diri mereka sendiri, ucap dari Kin Er. Dan karena memang semakin dekat dengan puncak, maka tekanan akan semakin baik lagi, memberikan manfaat yang lebih banyak lagi, membuat Feng Hao dia pun mulai mengajak teman-temannya untuk segera naik mendekati dirinya, mengikuti dirinya, dan itu ternyata benar adanya. Karena semakin dekat maka tekanan akan semakin berat, dan itu membuat orang-orang yang ada bersama dengan dirinya mulai satu persatu tidak lagi dapat bertahan. Tapi tidak dengan dua orang ini yang masih dapat mengikutinya dengan sangat dekat, dan itu membuatnya berujar, "Hei, orang dua itu, mereka sepertinya memiliki fisik yang sangat kuat." Sedangkan untuk Lan Er dan juga Kin Er, ya mereka merasa kalau mereka tidak lagi dapat mengikuti Feng Hao karena tekanannya terlalu kuat. "Ya, baiklah, tidak apa, kalian dapat bertahan di tempat ini," ucap dari Feng Hao. Sedangkan untuk senior Ren, ternyata dia juga udah langsung ngambil sikap karena sepertinya dia sadar kalau dia tidak mungkin dapat melangkah lebih jauh lagi. Namun untuk Kin Er yang masih mencoba untuk mengikuti Feng Hao membuat Feng Hao dia berujar, "Ah, Kin Er, tidak apa, kau tidak perlu memaksakan diri." "Yah, baiklah, aku mengerti," ucap dari Kin Er yang kini dia pun duduk karena memang dia tidak lagi dapat mengikuti Feng Hao. Sedangkan untuk Feng Hao tentunya dia akan terus melangkah lebih jauh lagi. Namun melihat Feng Hao yang dapat terus melangkah membuat Kin Er dia berujar, "Feng Hao, kau harus melakukan yang terbaik ya." "Baik, aku mengerti," ucap dari Feng Hao. Namun melihat Feng Hao yang kembali terus berjalan mendekati area tertinggi, membuat mereka semua yang ada di tempat ini, mereka pun mulai berpikir tentang siapakah bocah itu, anak itu. Dia hanya ada di ranah sains tingkat pertama, tapi dia dapat bertahan sejauh itu. Dia sangat luar biasa, ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, ya saat ini dia pun terus melangkah paling jauh karena memang sejatinya aku harus menjadi yang terkuat dan aku tidak mungkin hanya dapat duduk di area bawah ini, maka dari itulah aku harus mencapai titik tertinggi, ucap dari Feng Hao. Namun sayangnya ketika Feng Hao dia melangkah di arah kaki anak tangga, dia pun merasakan tekanan yang sangat kuat, bahkan energinya terlalu panas dan itu akan membakar kakinya dan terasa seperti magma yang menyala. Dan itu membuat mereka yang melihatnya mereka berujar, "Haha, seorang sains tingkat 1 ingin melangkah ke puncak. Benar-benar dasar tidak tahu diri." Haha, ucap dari bocah es itu. Namun untuk Feng Hao dia pun sadar kalau memang ini sangat-sangat kuat, tapi dia juga tidak mau menyerah. Hingga di satu momen tiba-tiba aja perutnya mulai bercahaya dan itu membuat Feng Hao dia berujar, "Hei, bukankah ini adalah segel naga? Dan kenapa segel naga menekan ini semua?" "Wow," ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah dengan bantuan dari segel naga ternyata dapat membantu Feng Hao menekan tekanan yang sangat kuat itu, dan itu membuat dirinya dapat melangkah lebih jauh lagi. Namun melihat Feng Hao yang dapat melakukannya tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka menjadi bertanya-tanya tentang bagaimana ini dapat terjadi. "Hei, lihat anak itu, dia dapat melakukannya, bagaimana dia dapat naik seperti itu?" Karena sejatinya mereka tahu hanya orang-orang terpilih saja, hanya ada beberapa orang saja dari seluruh sejarah umat manusia yang dapat melakukan hal seperti ini. Dan itu membuat mereka berpikir apakah Feng Hao memiliki sebuah harta ilahi yang cukup luar biasa hingga dapat membantunya melangkah lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk bocah es ini, dia pun tidak lagi peduli dengan apa yang ada di sekitarannya dan dia mulai fokus melakukan apa yang bisa ia lakukan. Dan untuk Feng Hao sendiri saat ini dia pun telah mencapai puncak yang cukup tinggi dan dia merasa kalau ini sudah cukup terlalu berat. Bahkan setelah dia dibantu dengan segel naga, maka dari itulah kini Feng Hao dia mulai mengambil sebuah sikap untuk dapat memurnikan diri. Namun ketika Feng Hao dia akan memurnikan dan juga memulai kultivasinya, di sini master kecil dia berujar, "Nak, tenang dan fokus aja dulu untuk dapat meningkatkan kekuatan ilahimu, dan setelahnya barulah kau memahami tentang apa itu Dao," ucap dari master kecil. Karena memang apapun atribut yang kau miliki selama kau ada di dekat dengan batu Nuwa itu, kau akan tumbuh dengan sangat luar biasa, ucap dari master kecil. Dan selesai cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Feng Chen alias keluarga Feng, mereka dikunjungi oleh orang-orang yang tidak diketahui dan mereka akan membuat masalah dengan keluarga Feng, dan itu tentunya akan membuat Feng Hao dia murka. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.